Ronta-ronta sendirian, saya yakin dia sama keluarganya yang penuh dengan kasih sayang, melebihi saya pastinya. Tapi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, pasti saya memikirkan. Pertemuannya diinisiasi Dila, makanya ada Tendi, terus kita ajak Roy juga, ada Nana, ada Riri, terus ya Bekti juga gitu loh. Jadi banyak kayak kemarin yang kita, jadi udah lama nggak ketemu kan, setelah 2 minggu ya. hampir 2 minggu kemarin ketemuan Dila sama Bekti ya, bahas semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ini baik-baik aja, maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini baik-baik aja. Tidak ada yang musuhan, ribut. Kenapa? Karena pada prinsipnya dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa mereka berdua ini sepakat kalau masalah tersakiti, dua-duanya tersakiti, bukan salah satu. Bukan Dila tersakiti atau Bekti tersakiti, dua-duanya tersakiti. Tapi kami dari pihaknya Bekti sama Dila ini yang paling utama jangan sampai anak-anak yang tersakiti. Nah, pemberitaannya kemarin sudah mulai ngaco nih, maksudnya menyerang salah satu pihak, ya paling banyak ke Dila lah. Contoh satu, masalah sumbangan terkait Raffi Ahmad. Memang Bekti kan memang orangnya kan memang ya suka bercanda. Nah, dan ingatannya kan belum pulih benar gitu loh. Jadi pada waktu kemarin tunjukin itu dia seperti itu hanya bercandanya dia aja sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi, Bekti tuh tahu waktu terima uangnya dipakai buat apa, dan pada saat terima uang dari Raffi pun itu sudah dikonfirmasi ke Raffi. Justru ada videonya, ada buktinya bahwa Dila sama Bekti ngucapin terima kasih ke Raffi. Raffi juga seperti itu. Jadi nggak bener lah kalau uang itu dipakai, apa katanya kemarin beritanya, dipakai buat Dila, bukan Bekti nggak tahu, itu nggak bener. Memang dia memang lupa. Ya nanya nanya juga Mas Bektinya emang dalam kondisi sekarang masih belum sehat gitu. Jadi emang dia masih short memory untuk saat ini gitu. Mbak Dila, sebenarnya alasan krusialnya apa sih hingga akhirnya? Kalau krusial kan nggak mungkin namanya rumah tangga dibuka intinya, karena prinsip sebenarnya aku dari 2020 memang udah pengen cerai gitu, tapi karena kita coba lagi ternyata 2000 ya kemarin lah intinya kayaknya udah nggak bisa intinya, karena Mas Bukti karena prinsip itulah yang kayaknya Mas Bukti udah nggak bisa merubah, ya udah artinya lebih baik kita bisa baik-baik gitu daripada nanti terus-terus saling menyakiti gitu. Benar Mbak Dila, ada 3 alasan yang sebenarnya kita nggak tahu tuh 3 alasan dari mana ya? Apa maksudnya sih, nggak ngerti loh. Tahu dari mana itu ada 3 alasan? 3 alasan itu apa sih maksudnya, nggak ngerti loh. Tadi ada penyesalan nggak sih setelah mempertahankan ini pada akhirnya 2020 dan akhirnya sekarang? Ya enggak, namanya jalan Tuhan, ya udah kita proses kan, namanya kita kan berharap namanya suatu pasangan hidup, nggak ada yang pengen sebenarnya saya juga cerai gitu, nggak ada pengennya, tapi ini jalan Tuhan ya, memang saya harus ngambil jalan ini dulu. Ya, kita nggak ada yang tahu nanti jalan Tuhan, kalau memang apa nanti saya gimana Mas Bukti kan nggak ada yang tahu, tapi untuk saat ini memang lebih baik kita berdua hidup masing-masing gitu aja. Ini kan anak-anak sendiri belum sembuh ya Mbak. Mbak menanggapi tanggapan netizen yang justru membuli Mbak meninggalkan Mas Bukti dalam keadaan sakit, bagaimana Mbak? Ya nggak juga, Mas Bukti bukan yang ditinggal seronta-ronta sendirian. Saya yakin dia sama keluarganya yang penuh dengan kasih sayang, melebihi saya pastinya. Tapi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, pasti saya memikirkan mantan suami saya atau sekarang masih suami saya, intinya terus pasti saya pikirin itu. Saya masih, anak-anak saya masih nanyain bapaknya, dia pasti akan selalu saya pikirin gitu. Sudah mengkomunikasikan dengan anak-anak kayak gimana Mbak? Udah, anak-anak dia awalnya sedih, tapinya sekarang dia kayak udah kita move on, kita bilang dua-duanya daripada kita bersedih hati, Bunda sama ayah emang berpisah, masalahnya di kita, tapinya kalian tetap anaknya ayah sama Bunda. Ntar kalau ada waktu kita ketemu bareng-bareng berdua, ya biasa aja gitu. Jadi mereka nggak ngerasa kosong tanpa ayah gitu. Mbak Dila, mohon maaf Mbak Dila, apakah benar asuransi itu menjadi salah satu pemicu Apisa Mbak Dila? Enggak lah, kalau asuransi mah memang itu mah udah kesalahan ini aja, kesalahan Mas Buktinya kan bukan, banyak. Ya maksudnya asuransi mah, ya intinya mah asuransi kalau salah satunya kan memang belum
apa sih belum saatnya Mas Bukti dipakai gitu kan, harusnya 1 tahun tapi ini baru 6 bulan. Jadi terus tiba-tiba mungkin ya mohon maaf agennya atau apanya nggak ngerti jadi tidak berasa menolong. Bukan salah Mas Bukti juga, kalau bukan masalah itu bukan. Berarti abang mungkin pertemuan kemarin kalian menyepakati perihal anak hak asuh anak sudah harus Enggak, jadi pertemuan kemarin tidak lebih dari situ. Sebelumnya sudah selesai Ya, itu. udah. Jadi permasalahan anak segala macam sebenarnya udah dibahas. Ya. Kemarin tuh lebih kepada ya curhat aja terkait dengan pemberitaan, Ya. isu-isu yang nggak benar di luar. Makanya saya minta tolong ya pada saya nggak ngerti blogger apa influencer atau apa netizen yang nggak tahu permasalahan, jangan menggiring masalah ini jadi seolah-olah seperti apa, menyalahkan Dila atau menyalahkan Bekti, itu nggak benar, jangan. Saya tahu dan masyarakat mestinya tahu mereka melakukan seperti itu untuk kepentingan mereka, keuntungan mereka, bukan untuk kepentingan Dila atau Bekti. Kalau bilangnya, aduh kasihan Kak Bekti ini segala macam, nggak ada, itu kepentingan mereka, mereka yang dapat untung. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka berdua ini, Bekti dan Dila itu sebenarnya lebih menjaga perasaan anak-anak. Jangan sampai anak-anak tersakiti. Kenapa harus baik-baik? Karena untuk anak. Jadi jangan kalian yang bikin hancur semuanya gitu loh. Justru netizen sama apa influencer yang nggak benar itu, yang ngomong-ngomong itu yang nggak benar. Itu yang malah merusak pemberitaan dan merusak anak. Ingat, bagaimanapun Dila itu adalah ibu dari anak-anak. Jangan kalian nggak tahu permasalahan, tapi kalian menggiring masyarakat untuk menyerang Dila. Karena saya sendiri dari pihak Bekti tidak ada seperti itu. Mereka baik-baik aja. Yang mereka utamakan ada urusan anak. Tolong bantu, kita doakan aja mereka baik-baik. Itu aja. mengenai harta gonok ini udah disepakati dulu. Tidak ada ngomong gonok gini, itu udah jauh sebelumnya. Jadi nggak ada permasalahan sama itu. Mbak, soal maaf nih, soal rumah katanya kalau mau dijual nih kayak Loh gimana? itu kan kalau rumah mau dijual segala macam itu kesepakatan mereka berdua. Jadi tidak ada lah. Bukan Dila juga yang mau itu dijual apa gimana. Enggak, kemarin kita tawarkan kok. Apa mau seperti apa, kata ya Bekti sendiri juga setuju, maunya udah kita jual aja Bun, kita pindah ini gitu ya. Pokoknya sesuai kesepakatan masing-masing, terus kita berdua baik-baik aja gitu intinya. Nggak ada masalah, nggak ada pertikaian, nggak ada gitu. Berdila masalah ingin umroh bersama mungkin sejauh ini seperti apa? Nggak mungkin dong, sekarang udah nggak ada Nanti umrohnya. umurnya masing-masing. Umrohnya Nanti umurnya jadi masing-masing. Batal ya Kak? batal dong, orangnya nggak mau dong artinya gitu. Ya, Apalagi? Udah tadi masalah Raffi udah clear. Jadi masalah donasi itu clear. Dila tidak ada pakai. Ini saya ingatin, tidak ada 1 rupiah pun yang dipakai Dila. Dan itu udah clear. Boleh tanya sama Bekti. Ya. Buktinya ada. Memang Dila ini saya kaget juga kemarin sama Bekti sama Tendi. Dia rapi banget sampai yang apa? Yang nyumbang siapa tercatat dengan rapi. Dan uangnya juga kemana-kemana ada buktinya. Jadi tolong jangan bikin fitnah lagi. Kalau ada yang bikin fitnah, saya akan ambil langkah hukum. Itu perintahnya Bekti. Iya. Iya. Berarti Ingat ya, Bekti tidak mau Dila disakitin juga. Itu Bekti ngomong sama saya. Bang, berarti sudah ngantongin beberapa orang. Udah, saya udah catat. Ada beberapa nama itu. Ya. Kita akan lihat, masih seperti itu juga. Lihat aja. Berarti angkanya bukan 1,5 M ya Kak? Tidak ada, cuma 50 juta dari Raffi. Mas, yang soal cabut gugatan ada rencana nggak? Belum ada, kan tadi udah dijelasin bahwa proses ini tetap berjalan. Kita lihat ke depan seperti apa. Nggak ada yang nggak mungkin kan. Misalnya nanti juga putus, misalnya bisa. Tahu-tahu 6 bulan, 3 bulan lagi mereka balikan kan nggak ada yang tahu. Oke, ikutilah Itu jalan aja. Tuhan lah. Ya. Oke? Cukup? Siap. Oke. Terima kasih banyak. Masih- Terima kasih Kak Dila. Dia foto dulu dong. Foto dulu, Kak. Terima kasih.